Sudah nak, ibu ini sudah tidak ada. Wajar kamu masih mengingat-ingatnya, namun ibu sudah bahagia di alam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang istri yang disangka sudah meninggal dan akhirnya suaminya ini pun menyesal akibat tidak menuruti perkataan anak bungsunya. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di sebuah desa, tinggallah seorang keluarga beranak 3 yang kesehariannya ini seperti masyarakat lain. Sang suami setiap harinya bekerja dan istrinya ini menjadi ibu rumah tangga yang mengurus 3 orang anaknya. Diketahui bahwa anak pertamanya ini kelas 2 SMP dan anak keduanya kelas 5 SD dan anak ketiganya ini umurnya masih 3 tahun. Keluarga tersebut ini yang tadinya menyenangkan seketika mengalami perubahan karena ibunya ini meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan sontak pada saat itu juga suami dan anak-anaknya ini sangat merasa sedih karena sudah kehilangan istri dan bahkan ibu-ibu dari mereka. Meninggalnya seorang istri ini pun secara tiba-tiba, tanpa sakit, tanpa apapun, tiba-tiba langsung meninggal. Dan seorang anak bungsunya ini pun pastinya merasa sedih dan ia sudah tidak bisa merasakan pelukan seorang ibu lagi. Setelah dinyatakan meninggal dunia, akhirnya ibu dari anak ketiga itu pun diurus dengan sebagaimana mestinya dan akhirnya dikuburkan di pemakaman di daerah sekitar situ. Namun pada keesokan harinya, anak bungsunya ini menceritakan kepada ayahnya bahwa anak bungsunya ini bermimpi ketemu ibunya. Dan pada saat itu, dalam mimpinya ini, ibunya mengatakan bahwa ia ingin dikeluarkan dari pemakamannya tersebut. Mendengar perkataan itu pun, ayahnya ini langsung sontak mengatakan dan menasihati kepada anak bungsunya itu. Sudah nak, ibu ini sudah tidak ada. Wajar kamu masih mengingat-ingatnya, namun ibu sudah bahagia di alam sana. Begitulah yang dikatakan oleh ayahnya. Dan pada keesokan harinya pula, anak bungsunya ini tetap nangis merengek, namun ia tidak mengatakan kepada ayahnya lagi. Justru ia mengadu kepada kedua kakaknya. Ia masih mengatakan bahwa ibunya ini di dalam makamnya ini ingin dikeluarkan lagi. Ia bermimpi ketemu ibunya, namun karena kakaknya tidak percaya, jadi kakaknya ini pun kembali mengadu ke ayahnya tersebut. Dan sama seperti halnya kemarin, ayahnya pun hanya mengatakan, sudah nak, adik ini masih kecil, mungkin adik masih mengingat-ingat ibu. Begitulah kata ayahnya. Tepat pada keesokan harinya, anak bungsunya ini kembali menangis sejadi-jadinya. Anaknya ini terus merengek, ayo pak, ke kuburan. Ibu ini meminta dikeluarkan dari kuburan itu pak. Anak kecil itu terus merengek. Namun apa yang menjadi seorang ayah? Ia pun berusaha menuruti permintaannya. Dan pada akhirnya
ayah beserta ketiga anaknya itu pun berkunjung ke makam ibunya. Kemudian sang ayah ini meminta bantuan kepada warga sekitar untuk dibantu menggali makam istrinya tersebut. Meskipun warga sekitar nampak bingung, namun ia tetap menggali makam istrinya yang sudah dimakamkan selama 3 hari itu. Ketika penggalian sudah mencapai dasar, ternyata apa yang diucapkan oleh anak bungsunya tersebut ini adalah nyata. Dan suaminya ini mendapati kondisi jenazah ibu dari ketiga anak itu masih dalam keadaan setengah duduk dan tengkurap, dan kain kafannya ini pun sudah terlepas. Dan bisa diartikan bahwa ibunya ini di dalam makamnya ini berusaha untuk keluar dari makamnya tersebut. Dan seketika pun sontak para penggali dan suami almarhumah itu pun terkejut dengan melihat kondisi yang seperti itu, karena sangat tidak menyangka bahwa ibu dari ketiga anak itu berusaha keluar dari liang lahatnya. Namun karena sudah 3 hari dimakamkan, pada akhirnya nyawa ibunya itu pun sudah tidak tertolong. Dari penuturan salah satu warga kampung sekitar, menurutnya ini ibu dari ketiga anak tersebut mengalami mati suri dan ia sempat sadar pada saat di liang lahatnya. Dan jika saja ayahnya ini mempercayai perkataan anak bungsunya tadi, pasti kemungkinan besar nyawa ibunya ini masih bisa tertolong. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.